Halo, selamat malam, sahabat bercerita, kawan bercerita. Kembali lagi di acara kesayangan kita, yaitu berbagi cerita di balik berita. Nah, malam ini kita akan membicarakan tentang sejauh mana sih dana ratusan triliun dari COVID-19 yang dianggarkan oleh pemerintah itu dialokasikan untuk apa aja. Nah, saya akan mengundang narasumber kita malam ini, Mas Misbah Hasan. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Lembaga Fitrah, yaitu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Dan sebelumnya saya ingin mengajak kawan bercerita semua untuk subscribe di akun YouTube kami, yaitu @beritabaruko, karena semua rekaman live ini akan kami sajikan kembali di YouTube tersebut. Oke, kita undang ya Mas Misbahnya. Halo, selamat malam Mas Misbah. Hai, selamat malam Mbak Sarah. Mohon maaf kelamaan ya di invite-nya. Sampai kita juga lagi nyiapin juga. Oh gitu. Dapat, sehat. Ini sehat ya Mas? Kita mau Alhamdulillah sehat. bincang-bincang sedikit di program bercerita, yaitu berbagi cerita di balik berita. Nah, untuk topik malam ini kita akan ngomongin ratusan triliun dana COVID itu dialokasikannya untuk apa aja. Karena kita tahu kan Mas Misbah sebagai Sekretaris Jenderal dari Lembaga Fitrah, yaitu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, cukup kritis dalam mengawasi alokasi dana ini ya Mas. Mungkin Mas Misbah bisa bercerita mengenai aktivitas di Fitrah, terus apa sih yang dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan dana COVID-19. Silahkan, monggo. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Seknas Fitrah selama ini sangat konsen ya terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID ini. Jadi sejak pandemi ini masuk ke Indonesia sekitar bulan Februari itu ya, kita sebenarnya merasa kecewa ya terkait dengan sikap pemerintah di awal-awal penanganan COVID ini yang cenderung menganggap remeh terjadinya pandemi ini gitu ya. Nah ini kemudian belakangan kemudian disadari oleh pemerintah bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi yang dampaknya bisa sangat luar biasa, baik dari aspek kesehatan, ekonomi maupun kerentanan sosial gitu ya, yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Makanya Seknas Fitrah sangat konsen sejak awal kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kemudian kita sikapi gitu ya. Itu kira-kira Mbak. Dari proses awal itu kita sudah melakukan penyikapan gitu, mulai dari misalnya keluarnya Inpres nomor 1 waktu itu ya, Inpres nomor 4 kalau nggak salah ya, terkait dengan penanganan COVID ini, nomor 4 tahun 2020 itu terkait dengan penanganan COVID itu kemudian kita respon, kita desak pemerintah untuk mengeluarkan Perpu. Jadi Seknas Fitrah memang salah satu lembaga yang sejak awal juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Perpu ini gitu ya. Meskipun Perpu nomor 1 tahun 2020. Meskipun kita juga agak kecewa dengan isi dari Perpu itu. Kira-kira itu. Kecewanya kayak gimana? Yang diajukan oleh Seknas Fitrah sendiri? Karena hal-hal apa? Ya, yang pertama ternyata di dalam Perpu itu terutama terkait dengan postur anggaran itu misalnya ya. Kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan, misalnya di awal-awal itu kan pemerintah mengalokasikan sekitar 405,1 triliun ya anggaran untuk penanganan COVID ini. Nah itu kan sebenarnya dari nominal anggarannya itu relatif kecil dibanding dengan negara-negara lain gitu ya. Ini hanya sekitar
3% dari PDB. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah sebenarnya belum cukup serius di dalam menangani COVID ini, meskipun kemudian di bulan April kemudian keluar Perpres 54 itu ya tahun 2020 yang kemudian merevisi besaran anggaran penanganan COVID ini menjadi sekitar berapa 677 ya, 677 berdasarkan Perpres 54 itu yang kemudian juga naik kembali menjadi 695,2 triliun berdasarkan Perpres 72 gitu. Jadi memang dari awal pemerintah terlihat tidak begitu serius di dalam penanganan COVID ini. Itu kira-kira, Mbak. Nah, ya, dari sejauh yang pemerintah sudah melakukan beberapa revisi anggaran ya, dari yang 400 triliun lalu menjadi 677 dan sekarang mencapai 695, itu apakah dengan jumlah segitu untuk alokasinya sudah tepat menurut Seknas Fitra? Ya, ini kita lihat dari sisi ini kan nanti alokasi anggaran itu kan kemudian disebar ke berbagai aspek ya, baik itu kesehatan, terus untuk jaring pengaman sosial dan untuk terutama untuk pemulihan ekonomi nasional gitu ya. Nah ini kita belum bisa mengukur impact-nya atau progresnya, apakah itu efektif atau tidak besaran itu karena yang alokasi anggaran yang 695 itu baru terserap kemarin kesehatan ya, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden sendiri baru terserap 1,53% gitu ya, meskipun kemudian dianulir Kementerian Keuangan bahwa serapannya sudah 4,3%. Atau anggaran-anggaran yang lain, misalnya untuk jaring pengaman sosial itu juga serapannya belum mencapai 50%, baru 30%. Terus untuk insentif UMKM atau insentif untuk dunia usaha itu serapannya baru sekitar 20-an%, 22%. Nah ini kan artinya sebenarnya efektivitas anggaran itu belum bisa efektivitasnya karena serapannya masih kecil, meskipun secara nominal kemudian meningkat. Makin naik ya, betul. Ya, tapi memang sangat jauh ya untuk daya serapnya, masih sekian persen dari yang sudah dianggarkan. Betul, jadi ini saya melihatnya ada kelemahan ya di pemerintah sendiri di dalam melakukan serapan anggaran ini. Kita belum bicara efektivitas anggaran ya, kita masih bicara soal serapan anggaran. Jadi yang terserap apakah efektif atau tidak, tepat sasaran atau tidak, itu pembicaraan berikutnya. Nah ini yang mungkin perlu konsolidasi ulang ya di tingkatan Menteri Keuangan atau kementerian-kementerian yang lain yang terlibat dalam penanganan COVID ini untuk melakukan penyederhanaan mekanisme pengadaan barang jasa misalnya, tetapi tetap dengan pegang prinsip transparansi dan akuntabilitas karena itu yang paling penting gitu. Itu kira-kira, Mbak. Karena itu juga menjadi concern dari lembaga Seknas Fitra sendiri ya, untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas dan transparansi dari penggunaan dana yang dialokasi oleh pemerintah untuk publik gitu ya. Betul, betul. Ya, jadi kita sangat konsen terhadap transparansi maupun akuntabilitas anggaran penanganan COVID ini. Nah, kalau sejauh ini sih apa aja yang sudah dilihat oleh Fitra sejauh dengan penggunaan dana COVID-19? Apakah juga menelusuri dana COVID-19 itu sebagian besar tuh ada menumpuk di kementerian apa gitu, sampai ke sana nggak ya? Seknas Fitra melakukan tracingnya? Ya, kita selalu melihat karena keterbatasan informasi juga publikasikan oleh Kementerian Keuangan itu kan
masih besaran-besaran anggaran ya penanganan COVID Ya. itu. Misalnya dari Perpres 54 itu seperti apa pergeseran anggaran-anggaran yang dimiliki KL itu kita masih bisa memantau. Jadi berdasarkan Perpres 54 itu ada sekitar 73 triliun, 73,2 triliun anggaran yang bisa direalokasi dari anggaran kementerian untuk penanganan COVID ini. Nah ini itu masih relatif sangat kecil ya, meskipun anggaran kementerian yang lain yang tidak direalokasi itu bisa digunakan untuk refocusing ya, klaimnya ya, di klaimnya tiap-tiap kementerian itu punya anggaran untuk refocusing dalam penanganan COVID ini. Nah, memang sekarang ini pemerintah itu sudah mengembangkan dashboard anggaran COVID ini. Itu ya di www.kemenq.go.id/COVID-19. Nah, itu sebenarnya sudah cukup bagus ya progresnya. Jadi ada dashboard, ada budget line item sendiri yang sudah dikembangkan oleh kementerian, tetapi di dalamnya itu masih press release yang diselenggarakan oleh Kemenq. Jadi data-data yang ada di website itu juga sangat umum. Jadi, nah depan ini yang kita dorong anggaran yang lebih detail, ya, berapa alokasinya, rencana sumber pendanaannya dari mana, misalnya apakah dari utang atau dari yang lain, atau dari realokasi anggaran di kementerian, atau penggunaan dana abadi. Nah itu kan masyarakat perlu tahu ya. Selain juga penggunaan anggarannya, belanja anggarannya, itu di tiap-tiap aspek tadi, misalnya kesehatan. Kesehatan itu sebarannya di mana? Misalnya untuk anggaran terkait anggaran COVID terkait dengan kesehatan itu kan ada di Kemenkes misalnya, ada di BNPB, ada di Polri, ada di Kemenhan. Jadi itu harusnya bisa dipublikasikan lebih rinci sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara mendetail gitu ya. Jadi progres serapannya itu seperti apa, atau anggarannya itu digunakan untuk apa, itu masyarakat di tingkat bawah itu bisa memantau efektivitas anggaran yang dialokasikan itu. Nah itu yang belum terjadi. Jadi website dashboard anggaran COVID ini masih sangat umum. Jadi sebenarnya itu juga penting ya untuk menampilkan data-data seperti itu di dalam website Kemenku, karena publik sangat perlu untuk menyaksikan transparansi dari penggunaan dana COVID-19 ini. Iya benar, betul. Itulah bentuk transparansi sekaligus bentuk akuntabilitas dari pemerintah ya, dan ini membuka ruang bagi masyarakat, bagi publik untuk melakukan kontrol, melakukan atau memberi masukan-masukan ya terhadap mekanisme penanganan COVID di daerah misalnya atau di lapangan. Nah ini sepertinya Kementerian Keuangan ataupun kementerian atau pemerintah secara umum perlu mendengar masukan-masukan dari masyarakat, dari organisasi masyarakat sipil terkait dengan mekanisme penanganan COVID ini. Jadi jangan jalan sendiri istilahnya. Karena kayak di satu aspek aja untuk penanganan COVID itu kan ada yang untuk kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, korporasi, gitu. Ada 6 aspek kalau tidak salah. Nah, di bagian perlindungan sosial aja, ini pemerintah membagikan BLT misalnya, itu terkendala dengan masalah data, ya kan? Jadi siapa masyarakat yang butuh, yang benar-benar membutuhkan itu dapat atau tidak, malah ini kan persebarannya juga belum adil gitu ya, menurut kritik dari masyarakat. Ya betul. Jadi memang anggaran COVID yang sejumlah 695,2 triliun itu kemudian terbagi ke berbagai aspek ya. Misalnya di kesehatan itu mendapatkan 57,5 triliun. Nah ini untuk penanganan
dari aspek kesehatan ini juga tersebar ya di beberapa kementerian gitu. Terus ada perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini klaimnya itu mendapatkan porsi yang paling besar. Paling besar. Itu 203,9 triliun. Nah, itu juga tersebar di berbagai kementerian. Misalnya tadi disebutkan oleh Mbak Monica ya. Iya, iya. Monica bisa, Sarah bisa. Marisa Monica, Sarah Monica. Itu ada di Kemensos misalnya ya. Itu terus ada di Kemendesa melalui BLT Dana Desa itu. Jadi memang kemudian tersebar ke berbagai kementerian gitu ya. Terus ada sektor tambahan untuk KL dan Pemda itu sekitar 106,11 triliun. Itu digunakan untuk misalnya tambahan anggaran untuk DID ya, dana insentif daerah. Itu cukup besar, sekitar 5 triliun. Terus untuk program padat karya di kementerian sendiri, KL, itu ada 18,4 triliun. Ada juga yang klaimnya ini untuk UMKM. Jadi UMKM ini mendapat porsi sekitar 123,46 triliun. Nah, ini yang bentuknya bisa subsidi bunga gitu ya. Terus penempatan dana untuk penjaminan modal dan tenaga kerja misalnya, terus fasilitas PPH, pengurangan pajak penghasilan misalnya. Nah, itu sekitar 123,4 triliun. Ada yang pembiayaan korporasi, ini termasuk BUMN itu sekitar 53,57 triliun. Dan insentif untuk dunia usaha itu sekitar 120,6 triliun. Itu sebaran 695,2 triliun tadi itu. Ya. Ini ada komentar menarik, Gus. Ya, silakan. Gus Misbah memang cocok jadi Menteri Keuangan katanya dengan penjelasan yang detail seperti itu. Amin, amin. Amin. Mas, tapi Mas. Nunggu reshuffle. Oh, nunggu reshuffle. Udah siap ditelepon ya, Mas? Mas, tapi ngomongin Fitrah sendiri nih, Mas. Udah berapa lama sih menjadi bagian dari Fitrah hingga sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di sana? Oh, saya masuk di Fitrah sekitar 2011. Jadi sudah cukup lama ya. Sekarang udah 2020. Awalnya hampir 9 tahun. Cukup lama dan memang ini ketertarikan karena basic saya juga akuntansi ya. Okay. Jadi ini dan memang di Fitrah itu kan kita ditanamkan gitu ya prinsip-prinsip integritas, prinsip-prinsip transparansi yang itu kemudian terrefleksi di dalam penyikapan-penyikapan secara kelembagaan ya untuk mendorong pemerintahan yang lebih transparan, lebih partisipatif, lebih akuntabel gitu. Ya. Hingga tahun 2020 ini sudah berapa banyak jaringan yang dimiliki oleh Fitrah? Maksudnya ada persebarannya itu ada di mana saja? Iya, kalau sekarang ini kita sudah ada 13 anggota. Kita menamakannya simpul jaringan, SIJAR gitu ya. Simpul jaringan Fitrah, ya, simpul jaringan Fitrah. Itu sekarang sudah ada di 13 daerah. Itu ada di Kalimantan Timur, itu ada Pokja 30, di Kalimantan Barat ada Fakta Kalbar. Jadi namanya tidak mesti Fitrah gitu ya. Kalau di Sumatera, ya di Sumatera itu ada 3, Sumatera Selatan itu Fitrah Sumsel, Riau itu Fitrah Riau, terus Sumut itu Fitrah Sumut, namanya Fitrah semuanya. Di Jawa Tengah ada 3, ada Fitrah Jawa Tengah sendiri, ada Formasi Kebumen dan Fitrah Cilacap. Jadi memang keanggotaan Fitrah ini ada yang level provinsi dan ada yang level kabupaten. Nah di NTB juga ada 2,
Fitra NTB dan Solut Bima. Oh. Jadi itu ada yang sekarang Fitra Jawa Barat, terus ada Fitra Jawa Timur. Itu kira-kira apa ya, simbol jaringan Fitra ya, ada di 13 daerah itu, Mbak. 13 daerah ya. Mungkin Ya, nih teman-teman yang sedang nonton kita live, mereka tertarik tentang Fitra dan pengen tahu, terlepas dari apakah backgroundnya terkait atau enggak ya, apakah mereka dari dari akuntansi atau dari keuangan, itu mungkin bisa diceritakan Fitrah itu gimana sih gitu. Awal mula berdirinya untuk menarik teman-teman yang milenial nih biar bisa join di Fitrah. Ya, kalau Fitra itu kan lahir di 99 ya, anak kandung reformasi gitu istilahnya. Jadi dulu memang kondisi negara kita sangat tinggi kasus korupsinya gitu ya. Bagaimana Orde Baru itu bergelimang dengan kasus-kasus korupsi, terus pengelolaan pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang sangat tertutup gitu ya dan represif. Nah, itu yang kemudian mendorong lahirnya Fitra ini. Itu jadi Fitra itu lahir memang dari kegelisahan dulu para pendiri-pendirinya terkait dengan tata kelola pemerintahan yang tertutup, yang tidak partisipatif gitu, yang sentralistik gitu, dan tidak akuntabel karena kasus-kasus korupsi itu sangat tinggi. Nah, memang di Fitra sendiri itu tidak mesti berlatar belakang akuntansi. Ada banyak kawan-kawan yang basic keilmuannya juga beragam gitu ya. Ada yang dari sosial, ada yang dari hukum, ada yang dari agama gitu ya, SAG dan seterusnya. Jadi dari agama menarik. Ada juga ya anggaran keislaman. Oke. Nah, itu memang kalau latar belakang aktivis di Fitra itu memang beragam, tetapi memang ada semacam pengkaderan yang kita selenggarakan gitu. Ada sekolah anggaran, ada training analisis anggaran, training advokasi anggaran, atau ada model magang yang kita selenggarakan secara rutin gitu ya, secara reguler untuk melakukan penguatan kapasitas kepada kawan-kawan yang tertarik untuk terlibat dalam advokasi di isu-isu anggaran ini gitu. Jadi silakan saja nanti bisa kapan-kapan kalau sudah COVID ini mereda bisa main-main lah ke kantor Seknas Fitra atau kantor-kantor Fitra di daerah gitu ya. Mereka kalau di Jakarta sendiri di mana, Mas? Alamat, kita ada di Tebet, di Tebet. Oh, di Tebet ya. Jadi nanti bisa dijangkau. Selepas dari pandemi ini agak mulai mereda sih. Dan aktivitas normal. Kita masih menetapkan work from home, jadi belum ada yang masuk kantor kecuali yang ada kepentingan mendesak gitu ya. Itu kita persilahkan ke kantor, tapi secara kebijakan kelembagaan kita masih work from home. Sampai kapan, Mas? Kira-kira? Sampai sementara ini sampai tanggal 20 Juli. Jadi kita masuk 19 Juli ya. Di 20 Juli kita masuk. Tetapi itu kita lihat kondisi ke depan, apakah PSBB-nya sudah dicabut oleh DKI atau Bodetabek gitu ya. Kalau belum ya kita perpanjang lagi. Perpanjang lagi ya. Nah, sebelumnya saya mau mengundang kawan bercerita untuk kalau ada pertanyaan silakan monggo diketik di bagian komen, nanti akan saya sampaikan kepada narasumber malam ini, Mas Misbah. Ya, silakan. Oh, ini nih ada dari Atai _hala, Pak Sekjen mau nanya, per Juli ini sudah berapakah serapan anggaran untuk COVID-19? Ya, tadi ya, dari misalnya untuk, terima kasih Mbak Atai, ini untuk kesehatan yang anggarannya 87,5 triliun itu per 30 Juni, ini datanya per 30 Juni itu
terserap sekitar 5,1%. 5,1%. Jadi kemarin kan pidato presiden masih 1,5 ya, kemudian dibantah oleh Q, oh sudah 4, 4,3. Nah, per 30 Juni itu untuk kesehatan terserap 5,1%. Untuk perlindungan sosial itu yang ada PKH, ada kartu sembako gitu ya, ada bansos, Jabodetabek, ada kartu prakerja kan sekarang ini sudah di stop dulu ya. Itu serapannya sudah 36,19%. Jadi ini yang serapan tertinggi dari lain ya. Nah, untuk yang sektor Pemda ini tambahan untuk Pemda itu kan dianggarkan sekitar 106,1 triliun, itu baru terserap 5,1%. Terus selanjutnya untuk UMKM, tadi UMKM kan ada 123,4, itu baru yang untuk pembiayaan korporasi, untuk BUMN ini belum terserap sama sekali. Anggarannya sekitar 53,5 triliun, itu sampai Juni ini belum implementasikan. Jadi sepertinya masih didiskusikan mekanisme pencairannya, karena ini kan anggaran cukup besar ya, dan penerimanya itu kan BUMN kayak PLN, terus Garuda atau BUMN yang lain. Terus untuk insentif usaha ini misal untuk PPh 21 misalnya, terus untuk pembebasan PPh 22, terus pengurangan anggaran. Jadi ini untuk insentif perpajakan lah istilahnya, itu baru terserap 11,18%. Jadi itu 6 komponen belanja penanganan COVID. Jadi secara total sebenarnya tidak sampai 15% ya rata-ratanya. Tidak total. Sampai 50% ya? Tidak sampai 20% lah, 20% aja. 20% jadi yang paling tinggi, iya, yang paling tinggi itu cuma perlindungan sosial 36%. Yang lain ya UMKM 22% sih. Jadi rata-rata itu masih sekitar 20-an% ya serapan. Ini yang harus total lebih digenjot lagi ya untuk penyerapannya agar efektif. Ya. Dan tidak sebatas serapan, tetapi kualitas serapan itu, Mbak. Iya, betul. Jadi kualitas serapan. Jadi target grup atau penerima manfaat yang betul-betul ya. Kalau UMKM itu betul-betul UMKM yang memang membutuhkan gitu ya. Membutuhkan ya, bukan yang bentukan. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan lainnya nih dari Mas David. Ya. Selama ini apakah sudah ada temuan terkait penyalahgunaan dana penanganan COVID-19 sejauh yang diterima oleh Seknas Fitra datanya? Iya, kita tidak melakukan secara langsung ya, tetapi dari berbagai berita, misalnya untuk di teman-teman daerah melakukannya, misalnya di Fitra NTB membentuk semacam posko pengaduan untuk implementasi anggaran bansos gitu ya. Itu juga banyak sekali temuan-temuan penyimpangan anggaran bansos dari misalnya pemotongan anggaran yang seharusnya mendapat 600.000 tetapi yang serahkan ke masyarakat sekitar cuma 500.000, misalnya dipotong 100.000 per kakak misalnya. Nah itu temuan-temuan itu ada, temuan-temuan itu sudah dilakukan. Tetapi kan kita juga membaca di beberapa media, misalnya Tempo itu kan sempat melakukan investigasi bagaimana pengadaan barang jasa untuk rapid test misalnya. Itu kan diindikasi terjadi penyimpangan juga kan, penyimpangan dari aspek soal mekanisme pengadaan barang jasanya, siapa pemenangnya, terus sampai kualitas
dari rapid testnya itu sendiri. Itu kan diragukan ya, makanya itu sempat rame diperbincangkan. Jadi anggarannya besar, serapannya kecil, tetapi dari serapan yang kecil itu sudah ada potensi-potensi korupsi yang terjadi. Nah, ini yang mesti kita pantau secara terus-menerus gitu. Nah, data-data yang dimiliki oleh Fitra itu apakah kemudian akan ditindaklanjuti, Mas, terkait dengan penyalahgunaan dana COVID-19? Ya, kita akan tidak lanjuti karena pemerintah sendiri kan punya link untuk mengcover ya apa ada di masyarakat ya. Misalnya melalui mekanisme atau dashboardnya lapor yang dimiliki oleh pemerintah gitu ya, atau melalui platform yang dimiliki oleh KPK misalnya. Jadi KPK itu juga punya platform jaga bansos misalnya, atau jaga anggaran COVID. Nah ini yang atau ke ombudsman. Jadi beberapa laporan yang terkait dengan penyimpangan atau malpraktek penyalahgunaan anggaran itu juga kita sampaikan ke ombudsman. Gitu. Oke, Mas Misbah, ini ada pertanyaan lainnya, nggak apa-apa ya saya bacakan lagi. Ya. Apakah KPK dan BPK perlu melakukan, ini dari Mas Hadi, perlu melakukan pengawasan khusus terkait penggunaan dana COVID-19 ini, Gus Sekjen? Ya, ini wajib. KPK kan sudah membuat tadi ya, saya sampaikan ada platform jaga bansos misalnya, atau jaga anggaran COVID ini juga sudah mulai dikelola oleh KPK. Nah, masyarakat bisa melaporkan ke sana atau melaporkan ke pusat-pusat pengaduan yang dibentuk oleh masyarakat. Misalnya Fitra punya di beberapa daerah gitu ya, terkait posko-posko pengaduan yang dibentuk oleh simbol jaringan Fitra. Kawan-kawan yang lain juga banyak yang membentuk posko-posko pengaduan itu silakan disampaikan ke sana dan akan diteruskan ke lembaga-lembaga yang terkait gitu ya. Jadi KPK selama ini sih statementnya itu sangat kencang ya, bahkan sempat KPK itu menyatakan bahwa korupsi di masa pandemi ini hukuman mati gitu kan. Dan itu sebenarnya tertuang juga di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi di masa pandemi itu hukumannya adalah hukuman tertinggi, itu hukuman mati itu. Nah ini yang kita lihat kiprah KPK sementara ini, dan kalau peran BPK itu kan biasanya ada di semester, di tengah semester sama di akhir tahun gitu ya, untuk melakukan audit keuangannya. Nah ini yang kita tunggu hasil audit BPK nanti, apakah ada potensi-potensi penyimpangan anggaran COVID ini. Itu yang nanti kita bisa lihat, dan hasil audit BPK ini kita harapkan dipublikasikan sehingga itu bisa ditindaklanjuti ya, baik oleh masyarakat maupun oleh dewan atau aparat penegak hukum. Kalau itu memang potensi korupsi. Ya. Terima kasih penjelasannya Mas Hasan, Mas Misbah Hasan. Boleh Mas Hasan, boleh Mas Misbah, boleh. Atau Gus Misbah aja ya. Ini Mas, ada pertanyaan saya lain tentang selama ini kan untuk penetapan jumlah anggaran ya, dari misalnya awalnya 400 sekian lalu naik menjadi 677 dan sekarang 695,2 triliun. Nah itu kan tidak ada keterlibatan dari DPR maupun publik. Kalau menurut Seknas Fitra sendiri bagaimana? Apakah ini akan mengurangi kualitas kebijakannya tanpa keterlibatan? Ya, itu tadi yang ya betul. Ya memang ini seakan kita lihat pemerintah itu berjalan sendiri ya di dalam menentukan strategi penanganan COVID ini. Bahkan peran DPR RI maupun masyarakat sipil itu cenderung dinafikan ya, diabaikan ya.
Nah ini saya melihatnya ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah kita lihat dengan apa pemerintah berjalan sendiri ini, itu strategi penanganan COVID ini nyatanya juga amburadul gitu kan. Amburadul dalam artian yang pertama, indikasinya adalah jumlah masyarakat yang terpapar COVID ini semakin hari semakin bertambah. Bahkan dalam seminggu terakhir ini jumlahnya sudah di atas 1 juta orang per hari. Nah ini kan sangat memprihatinkan ya. Satu sisi anggarannya ditambah, tetapi satu sisi masyarakat yang terpapar semakin banyak. Jadi ini nggak parah. Jadi ironi ya. Ironi. Ini kan ironi. Jadi harusnya dengan adanya penambahan anggaran kan jumlah masyarakat yang terpapar itu harusnya semakin berkurang kan? Idealnya semakin berkurang. Betul, idealnya kan begitu, tetapi semakin bertambah. Itu indikasi pertama. Yang kedua, dari pengalaman implementasi JPS, itu jaring pengaman sosial sendiri, ini kan juga menimbulkan banyak problem ya. Tadi disebutkan oleh Mbak Sarah, problem itu pertama ya, karena data yang digunakan ternyata DTKS lama gitu ya, yang itu belum terverifikasi, belum terupdate di kabupaten kota, dan itu diakui sendiri oleh kementerian gitu ya. Jadi ini problem klasik, tapi problem serius karena menyangkut data yang itu bisa menimbulkan kerentanan sosial ya, selain kerentanan ekonomi. Terus yang kedua, karena jalan sendiri tadi itu, kita lihat bahwa serapan anggaran untuk penanganan COVID ini, termasuk anggaran-anggaran pemulihan ekonomi itu juga rendah ya. Belum lagi kualitas serapannya, itu nanti kita bisa tanyakan, kita bisa komplain kan gitu ya, kita gugat bahwa selain serapan rendah, ternyata kualitas serapannya juga tidak terlalu baik gitu ya, kalau kita tidak mengatakan buruk gitu. Nah ini yang sangat kita sayangkan. Harusnya dari awal itu pemerintah sudah menggandeng masyarakat sipil misalnya di dalam menyusun skenario penanganan COVID ini, tidak hanya dari aspek kesehatan atau jaring pengaman sosial atau pemulihan ekonomi, tetapi juga dari pengelolaan anggarannya ya. Nah itu yang termasuk peran-peran DPR gitu. Itu yang ke depan ini mestinya pemerintah mulai mendengarkan ya masyarakat sipil di dalam penanganan pandemi ini. Itu kira-kira Mbak. Ya, ini serius banget perbincangannya. Tapi semoga tetap bermanfaat bagi para pendengar ya, karena iya, dan sekaligus juga bisa mengenal fitrah, lembaga fitrah sendiri. Nah, saya mau mengundang teman-teman bercerita untuk jangan lupa subscribe di YouTube kami, beritabaru.co, dan kalau masih ada pertanyaan silakan monggo, mumpung kami masih bersama dengan Mas Misbah malam ini. Ini momen langka, jadi jangan sia-siakan. Ayo silakan. Pertanyaan-pertanyaan. Oh, perguruan tinggi juga jalan sendiri, kata Atai. Ya, sementara komponen masyarakat ini tidak ada yang mengkoordinir gitu ya. Jadi perguruan tinggi jalan sendiri, masyarakat sipil juga memerankan perannya sendiri-sendiri gitu ya. Dan terutama pemerintah, karena pemerintah ini kan mempunyai modalitas anggaran yang sangat besar gitu ya. Nah ini yang harusnya dari awal sudah mulai melibatkan kelompok masyarakat sipil gitu ya. Masyarakat sipil ini kan tidak hanya LSM, tetapi juga perguruan tinggi, media, atau kelompok-kelompok rentan ya, terutama misalnya yang masyarakat yang paling terdampak itu kan kelompok-kelompok misalnya penyandang disabilitas, kelompok perempuan miskin gitu ya, dan yang masyarakat adat dan seterusnya. Ini yang kelompok-kelompok masyarakat yang paling terdampak dengan adanya COVID ini. Nah dari skema pendanaan anggaran COVID ini kita belum melihat
ada anggaran untuk mereka. Jadi ini yang bahkan untuk petani saja di awal-awal itu dilupakan. Jadi dari skema PEN itu, pemulihan ekonomi nasional itu ya, sama sekali tidak menyebut petani, nelayan, itu sama sekali tidak disebutkan di dalam skema itu. Baru belakangan kemudian muncul muncul. Iya. Ini Padahal mereka yang paling terdampak ya dalam situasi pandemi seperti ini. Betul. Nah, ini suara ya, monggo lanjut. Gimana? Ya, ini ada pertanyaan lain. Ini, Pak Saijen, menurut pandangan Seknas Fitra, apakah anggaran COVID-19 sudah responsif gender ataukah masih bias gender? Ya, yang sempat saya singgung yang terakhir itu kan, bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang paling terdampak itu kan nelayan, petani, penyandang disabilitas terutama ya, terus masyarakat marginal yang lain, lansia, terutama lansia ini kan dari aspek kesehatan persentasenya paling tinggi ya, persentase yang terkena COVID dan meninggal. Nah ini kan persentase kerentanannya sangat tinggi. Nah ini juga tidak cukup mendapat perhatian ya dari pemerintah di dalam penanganan COVID ini. Nah ini yang menurut saya ke depan itu yang perlu didorong ya, anggaran-anggaran untuk mereka itu, kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan selama ini itu mendapat juga porsi untuk pemulihan dari aspek kesehatan maupun ekonomi mereka gitu. Itu kira-kira. Jadi sampai sekarang saya belum melihat itu, belum ada keberpihakan anggaran penanganan COVID untuk kelompok-kelompok rentan ini. Nah, kalau dari berita terakhir sendiri kan Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu menjanjikan bahwa dana COVID-19, penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional ini bisa sampai 900-an triliun. Itu menurut Pak Saijen, menurut Mas Misbah gimana? Iya, bisa jadi. Ini kan bisa jadi akan semakin membengkak gitu ya. Tetapi penetapan pembengkakan anggaran penanganan COVID ini seharusnya melalui evaluasi yang menyeluruh gitu ya. Jangan asal menaikkan, karena kita lihat dari aspek serapannya masih sangat rendah. Kalau kembali dinaikkan kan ini akan sia-sia gitu ya. Terus yang kedua, evaluasi dari kualitas serapannya juga, sama ketepatan sasarannya. Ini harus dilakukan evaluasi sebelum kemudian memproyeksikan penambahan anggaran, terutama untuk pemulihan ekonomi. Karena dengan pembengkakan ini kan ada mengindikasikan dua hal juga ya. Yang pertama, lemahnya proyeksi anggaran jadi proyeksi anggaran pemerintah pusat sekarang ini menjadi sangat lemah gitu ya, karena itu kemudian diubah. Ini sudah dua kali perubahan ya, dari nomor 20 tahun 2019, Undang-Undang APBN itu, kemudian diubah menjadi Perpres 54 2020 yang merubah postur anggaran, yang sekarang ini diubah lagi menjadi 72. Nah itu kalau ada penambahan lagi berarti harus keluar Perpres baru. Nah ini menandakan lemahnya proyeksi anggaran pemerintah. Yang kedua, saya melihatnya ada semacam fragmentasi politik anggaran pemerintah itu. Jadi ini siapa yang diuntungkan dengan penambahan anggaran ini? Jangan-jangan Kementerian Keuangan terutama ini mendapat desakan-desakan yang luar biasa dari kementerian atau lembaga lain untuk memanfaatkan isu COVID ini untuk menambah anggaran mereka. Gitu. Nah ini kan bisa jadi. Ya terlihat sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan itu terjadi karena dari Perpres 54 atau Perpres 72 itu alokasi anggaran untuk pemerintah pusat itu naik. Jadi ini kan mengindikasikan hal itu gitu ya. Jadi dari 1.851 triliun menjadi 1.975 triliun. Itu kenaikan untuk
anggaran di pemerintah pusat. Sementara yang transfer ke daerah dan dana desa itu justru dikurangi. Nah ini tadi itu kemungkinan terjadinya desakan-desakan atau fragmentasi politik anggaran di pemerintah sendiri itu saya yakin terjadi. Iya. Terkait dengan terus-menerusnya kenaikan nih kenaikan anggaran untuk COVID-19 dana COVID-19, Mas. Kita tahu sendiri bahwa APBN 2020 juga sebenarnya minim ya. Jadi untuk menutupi kenaikan anggaran ini kan otomatis negara berhutang. Terus gimana ya? Menurut Mas Misbah gimana? Ya, itu konsekuensinya. Ya, konsekuensinya kan defisit semakin lebar karena pendapatan negara sendiri terkoreksi sangat tajam ya. Istilahnya terkontraksi sangat tajam. Jadi terjadi penurunan pendapatan negara yang sangat signifikan juga gitu ya dari proyeksi awal sampai ke Perpres 72 ini. Itu saya pikir ini yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran yang melebar gitu ya. Kalau di Undang-Undang 11 2003 terkait dengan keuangan negara itu kan dibatasi ya, defisit anggaran untuk APBN itu kan harus di bawah 3% terhadap PDB. Nah sekarang ini di Perpres 54 itu sudah sekitar 5,07 ya persen itu defisit anggarannya. Nah di Perpres 72 ini itu defisit anggarannya sudah mencapai 6,34%. Nah ini konsekuensinya apa? Ya defisitnya semakin melebar. Konsekuensinya pemerintah harus menutup defisit ini. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah itu ada beberapa alternatif, misalnya cetak uang. Harus cetak uang. Nah, itu juga punya resiko ya ketika pemerintah nanti mengambil kebijakan cetak uang itu. Nah, karena akan bisa menimbulkan inflasi yang luar biasa. Yang kedua, utang luar negeri. Ini juga punya konsekuensi juga ya terhadap beban anggaran ke depan, karena dengan melakukan utang itu kan pasti beban APBN di 2022 atau seterusnya bahkan sampai masa periodisasi Jokowi selesai itu pasti belum terbayarkan. Benar, malah jadi membebani pemerintah di periode selanjutnya ya. Yang ketiga tadi itu, saya pikir untuk realokasi anggaran di menteri itu jadi sekarang ini kan sekitar 73 triliun kan realokasi anggaran dari kementerian. Saya yakin itu masih bisa digenjot untuk melakukan efisiensi lagi di tingkat kementerian sendiri. Nah di daerah ini kan sudah diatur kan, ada peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri ya, peraturan bersama itu untuk merealokasi anggaran sekitar 50% belanja barang jasa dan 50% belanja modal. Nah ini kenapa tidak diterapkan di KL misalnya, di kementerian dan lembaga. Jadi sebenarnya ada potensi-potensi yang belum dilakukan selain tadi itu pilihan-pilihan menambah uang yang beredar dengan melakukan uang atau melakukan utang luar negeri yang konsekuensinya pasti berat bagi negara ini. Kira-kira tapi tetap apapun solusinya tetap akan ada konsekuensi ya. Iya, semuanya punya konsekuensi. Iya. Oke, Mas Misbah. Ya, monggo masih ada yang mau. Ya itu pilihan-pilihan pemerintah ke depan karena setiap pilihan itu punya resiko masing-masing. Tapi yang menurut saya resiko paling kecil adalah melakukan efisiensi terhadap anggaran baik KL maupun anggaran-anggaran pemerintah daerah. Melalui realokasi dan refocusing ya? Betul, melalui realokasi dan refocusing. Itu yang perlu dimaksimalkan lebih. Oke, Mas Misbah,
Eh, ini sayang sekali waktunya sudah mau Oh, habis. udah jam Mungkin berapa? Iya, siap. tidak terasa ya dengan topik yang sangat berat. Masa Tapi berat? lumayan ini Semoga, yang menonton live kita semoga bermanfaat. Nah, mungkin Mas Misbah ya. punya penutup komen-komen lagi Iya, untuk untuk closing statement saya, yang pertama adalah prinsip transparansi itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah, sekarang sudah ada dashboard anggaran COVID. Saya pikir itu perlu dijadikan ruang bagi pemerintah untuk mempublikasikan seluruh rencana anggarannya, termasuk rencana implementasi anggarannya secara berkala, gitu ya. Jadi masyarakat semestinya tahu day to day atau per minggu gitulah paling tidak seperti apa sih pengelolaan anggaran COVID ini, sehingga masyarakat bisa memberi masukan, bisa memberi kritik ataupun saran kepada pemerintah. Nah, itulah bentuk keterlibatan masyarakat ya di dalam penanganan COVID ini. Yang kedua dari aspek akuntabilitas gitu ya. Meskipun di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu sebagai tindak lanjut dari Perpu nomor 1 ya tahun 2020 itu kan ada semacam hak imunitas bagi pemerintah maupun KSSK, jadi Komite Penyelamatan Keuangan Negara lah. Nah, itu kan ada semacam hak imunitas untuk mengimplementasikan anggaran COVID ini. Tetapi aspek akuntabilitas ini bagaimana itu bisa terhindar dari potensi-potensi praktek korupsi itu juga harus dijaga. Gitu. Dan ini kita sangat mengharapkan peran dari KPK, peran dari BPK untuk terus mengawal itu. Selain juga peran dari masyarakat sipil. Saya pikir itu, Mbak Sarah. Oke, terima kasih banyak Mas Misbah. Saya izin untuk menutup acara ini, ingin mengajak kawan-kawan bercerita. Jangan lupa kalian subscribe di akun YouTube kami @beritabaruko. Karena setelah ini semua video live kami akan di-upload di sana ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk Mas Misbah Hasan karena telah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk bincang-bincang di bercerita. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol dengan topik yang lebih ringan. Terima kasih, selamat malam untuk kawan-kawan bercerita, dan jangan lupa ikuti terus acara Selamat malam kami semuanya. Di Selasa malam jam 7:30. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas. Menonton. Bye semuanya, kawan bercerita.